Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana minal mu'minin wal muslimin, nusalli wa nusallimu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kami ingin meluruskan ceramah yang telah disampaikan oleh salah satu Ustadz Wahabi, namanya adalah Badrussalam LC, di mana dalam salah satu video yang sudah beredar, Badrussalam LC itu mengatakan bahwa kesunahan berdoa setelah azan dengan doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ila akhirih, itu teman-teman, itu katanya khusus untuk bagi yang mendengarkan azan. Tetapi untuk orang yang azan sendiri tidak ada doa apapun untuk dia, katanya. Jadi orang yang azan tidak ada doa. Yang berdoa itu hanyalah orang yang mendengar azan, katanya Badrussalam LC Al-Wahabi. Maka dari itu kami perlu meluruskan Ustadz Badrussalam LC Al-Wahabi ini, agar pertama, hendaklah kita itu ketika mau menghukumi sesuatu, kita harus merujuk kepada keterangan-keterangan para ulama yang memang ilmu keislamannya sudah tidak diragukan lagi oleh dunia. Kita itu harus belajar banyak membaca dulu sebelum kita berfatwa kepada masyarakat umum, utamanya kepada orang awam. Kasihan umat Nabi Muhammad SAW. Dari situ kami ingin meluruskan, apakah benar bagi orang yang azan itu tidak ada kesunahan berdoa setelah azan, tidak ada doa baginya, karena doa itu hanya khusus untuk bagi yang mendengar? Maka jawabannya, kami pertama cek dalam kitab Hasyiatus Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Ini kitabnya teman-teman, punya saya, dicetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut. Ini Hasyiatus Syekh Ibrahim Al-Baijuri, juz pertama, halaman 309. Di sini dijelaskan, wa yusannu likullin minal muadzini wal muqimi was sami'i wal mustami'i wa huwa man yaksidu sama'a ayyusalliya wa yusallima 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal faraghi minal adzani wal iqamah thumma yaqula Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Sunnah hukumnya bagi semuanya, baik bagi muadzin, orang yang azan, ataupun orang yang iqamah, ataupun orang yang mendengar azan atau iqamah, atau orang yang sengaja untuk mendengar iqamah atau azan. Sunnah bagi mereka semua bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersalam kepada Nabi Muhammad SAW setelah selesai azan dan setelah selesai iqamah. Kemudian setelah mereka semua membaca sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, mereka disunahkan membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Ini di kitab Hasyiatus Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Jadi jelas hukumnya sunnah baik bagi muadzin, orang yang azan itu sendiri, maupun siapapun yang mendengar azan. Sunnah hukumnya setelah selesai azan atau setelah selesai iqamah, kita bersolawat sekaligus bersalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Setelah itu baru kita berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ila akhirih. Keterangan yang sama juga bisa dicek dalam kitab Bushrul Karim bi Syarhi Masail Ta'lim. Ini karya daripada Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashin, punya saya terbitan Al-Hidayah. Di juz pertamanya di sini dijelaskan wa tusannu sholatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam minal muadzini wal muqimi was sami'i ba'dahu wa ba'daha wa kadza qabla al iqamah wa la yusannu ba'dahuma ba'da la ilaha illallah ayyaqula Muhammadur Rasulullah qala fil muni wa jahalatul muadzinin taqulu qabla al iqamah astaghfirullahal azim wa huwa minal bid'ah thumma yaqulu aqiba ma dzukir Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ila akhirih.
Di sini jelas sunnah hukumnya bagi siapapun bersolawat kepada Nabi, bersalam kepada Nabi, terus kemudian berdoa, baik bagi muadzin sendiri maupun siapapun yang mendengar azan sunnah. Begitu juga keterangan dalam kitab I'anatul Talibin, punya saya juz pertama, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 411. Begitu juga dalam kitab Munil Muhtaj sama, begitu juga dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adilatuh sama, dan yang lebih menarik lagi adalah ketika kita cek dalam kitab Majmu' Fatawanya Syekh bin Baz, fa idza faragha minal adzan fal masyru' lil muslim ayyusalli 'alan nabi alaihi salatu wassalam thumma yaqulu Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'antah innaka la tukhliful mi'ad. Hadza masyru'un likulli muslimin wa kulli muslimatin ba'dal adzan wal muadzinu kadzalika idza qala la ilaha illallah syuri'a lahu ba'da dzalika as-salatu 'alan nabi mithla ghairi thumma yaqul Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'atah. Ini di kitab Majmu' Fatawanya Syekh bin Baz, ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi, tepat di juz ke-10 halaman 335 ini teman-teman. Jadi sangat jelas sekali apa yang sudah disampaikan oleh para ulama tentang kesunahannya membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus berdoa Allahumma rabba hadhi da'wati tammah ila akhirih. Itu sunnahnya bagi orang yang mendengar, baik bagi orang yang iqamah maupun orang yang azan. Jadi bohong kalau ada orang yang menyalahkan ketika muadzin berdoa. Apalagi kita tahu doa itu kapanpun teman-teman, doa itu boleh bagi siapapun, boleh. Nanti kalau seumpama muadzin itu tidak ada kesunahan atau tidak dianjurkan, bahkan tidak boleh, bid'ah berdoa Allahumma rabba hadhi da'wati tammah, ini kan ngaco lek seperti ini. Masa umatnya Nabi itu tidak boleh berdoa? Ayo. Umatnya Nabi tidak boleh berdoa. Ini kan ngawur teman-teman. Baru kali ini kami mendengar seorang muadzin itu tidak ada doa apa-apa baginya. Baru kali ini kami mendengar fatwa semacam ini. Padahal ulama-ulama yang memang kealimannya sungguh luar biasa, bahkan fatwa daripada Syekh bin Baz, ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi KW, beliau sendiri jelas dan tegas dalam kitab Majmu' Fatawanya menyatakan sunnah bagi orang yang azan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia berdoa Allahumma rabba hadhi da'wati tammah. Oleh karena itulah mari kita itu kalau menghukumi sesuatu banyak referensi dulu, banyak baca dulu, baru kita berceramah kepada masyarakat. Sehingga dengan begitu masyarakat bisa tercerahkan, mereka tidak dibodohi oleh orang-orang yang memang kualitas keilmuannya sangat perlu dipertanyakan ulang. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.